Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk duduk dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, setiap kaum muslimin yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu mereka sedang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaan demi kemuliaan didapatkan bagi mereka yang menjadi tamu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuliakan tamunya. Dan di antara salah satu kemuliaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan diberikan kepada mereka kemudahan, diampunkan dosa mereka, dan dimudahkan langkah mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di rumah Allah Azza wa Jalla menjadi salah satu penyebab dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita bersama adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah pembahasan yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara salah satu bentuk mencintai Nabi adalah mencintai siapapun, apapun yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara poin yang harus kita ketahui. Tidak sempurna kecintaan seorang hamba sampai mereka mencintai apapun yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban secara mutlak. Mentaati Nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kecintaan kita kepada Nabi tidak akan sempurna sampai kita mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis seseorang yang namanya manusia pasti akan mencintai orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Itu merupakan bagian daripada fitrah. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai orang-orang yang dekat dengan dirinya. Dan orang-orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita kenal dengan Ahlul Bait. Dan inilah pembahasan yang akan kita angkat pada malam hari ini, ikhwatul Islam, yaitu kita ingin mengenal Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Bahkan kecintaan Nabi kepada Ahlul Bait adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ibunda Khadijah, "Inni ruziktu hubbuha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku untuk mencintainya. Artinya Allah mengilhamkan cinta kepada Nabi untuk mencintai keluarganya, atau yang kita kenal dengan Ahlul Bait. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sempurna sampai kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah keluarganya sendiri. Tapi ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan,
Tentu kita harus mengetahui bahwa keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, orang-orang yang terdekat dengan Nabi adalah orang-orang yang paling mulia. Dan kemuliaan tersebut terlihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam dan selawat kepada mereka. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dan selawat bukan hanya kepada Nabi sahaja, tapi kepada Nabi dan juga kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah ikhwatul Islam, di antara salah satu selawat yang paling mulia adalah ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini merupakan di antara bentuk selawat yang lengkap di dalamnya. Ternyata kita tidak diperintahkan hanya berselawat kepada Nabi, tapi juga berselawat kepada Ahlul Bait, kepada istri Nabi, dan kepada zuriat Nabi. Tiga golongan inilah yang dikenal dengan istilah Ahlul Bait. Dan kita akan menyebutkan nanti satu persatu ikhwatul Islam. Namun secara umum, di awal langkah kita mengenal Ahlul Bait, maka di antara kewajiban kita adalah menghafal kalimat ini. Dan ini adalah kalimat solawat yang terindah di antara solawat-solawat yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sudah hafal salawat ini? Sudah? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat satu persatu ikhwatul Islam. Dimulai daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah Ahlul Bait. Sebelum kita menyebutkan sedikit demi sedikit, maka kita menyebutkan nama mereka secara umum. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang sudah meninggal. Yang pertama namanya adalah Ibunda Khadijah. Yang kedua namanya adalah Zainab binti Khuzaimah. Dua orang istri Nabi ini dia sudah meninggal di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang pertama adalah Ibunda Khadijah dan yang kedua adalah Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Kemudian yang masih hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi wafat, yang pertama adalah Ibunda Saudah binti Zam'ah. Yang kedua adalah Ibunda Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq. Kemudian yang ketiga adalah Ibunda Hafsah. Kemudian yang keempat adalah Ibunda Safiyah. Kemudian yang kelima adalah Ibunda Ummu Habibah yang namanya adalah Ramlah. Kemudian yang keenam Ibunda Ummu Habibah namanya adalah atau Ummu Salamah namanya adalah Hindun. Kemudian Juwairiyah dan istri Nabi yang terakhir adalah Maimunah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Mereka itu adalah ibunda orang-orang yang beriman atau ibunda kita bersama. Dan itu adalah awal daripada kalimat Ahlul Bait, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggal adalah Ibunda Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Sedangkan yang masih hidup bersama Nabi, Saudah, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Maimunah, Zainab binti Jahshin. Kemudian ditambah lagi dengan Maria Al-Qibtiyah. Sudah hafal namanya? Sudah atau belum? Taib. Kalau anak-anak mudah menghafalnya, kalau yang orang tua anak-anak, taib, kita ulang lagi. Karena malam ini kita ingin mengenal Ahlul Bait. Sebelum kita mencintai mereka, bagaimana kita mencintai mereka kalau kita tidak kenal? Makanya langkah awal untuk mencintai Ahlul Bait adalah mengenal. Tidak kenal, tidak sayang maka tidak cinta. Apalagi Ummahatul Mukminin, apalagi ibunda orang-orang beriman. Kita adalah orang-orang beriman dan mereka adalah ibu kita bersama.
Dan di antara kewajiban anak kepada ibunya adalah, apa kewajiban anak kepada ibunya? Minimal mereka menghafal namanya. Apakah ada anak yang tidak hafal nama ibunya? Ada atau tidak? Ada tidak orang anak yang tidak hafal nama ibunya? Banyak. Di sini tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Taib, ibu kita ini dia. Jadi ibu kita itu banyak. Ada ibu yang melahirkan, ada ibu kita yang tadi kita sebutkan. Istri Nabi SAW adalah ibu kita bersama. Sebelum kita mencintai mereka, kita tahu dulu siapa mereka. Paling tidak kita menghafal namanya. Makanya tadi kita menyebutkan Bapak Ibu, yang pertama adalah Khadijah dengan Zainab. Ini sudah meninggal. Supaya kita memisahkan mana yang sudah meninggal, mana yang belum. Ibunda Khadijah dengan ibunda Zainab binti Khuzaimah. Kemudian sisanya adalah Saudah, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Juwairiyah, Maimunah, Zainab. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama Maria Al-Qibtiyah. Sudah hafal? Sudah atau belum? Yang bapak-bapak sudah hafal atau belum? Tadi kita lanjutkan ya. Siapa yang sudah hafal maju? Silakan maju nak. Dengarkan baik-baik ya. Taib, silakan. Sebutkan nama-nama ibu kaum mukminin. Nama ibu kita adalah Taib. Khadijah. Sebutkan nama ibu kita adalah. Bilang dulu, nama ibu kita adalah. Nama ibu kita adalah Yang pertama, Khadijah. Khadijah, Saudah binti Zamah. Saudah, Aisyah. Aisyah, Zainab binti Khuzaimah. Hafsah. Taib, Hafsah, Ummu Habibah. Ummu Habibah, Juwairiyah. Juwairiyah, Safiyah. Safiyah, Maimunah. Maimunah, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Tinggal dua lagi. Ummu Habibah. Ummu Habibah sudah tadi. Ummu Salamah. Ummu Salamah satu lagi. Zainab binti Coba Jahsy. diulang lagi, karena biasanya semakin diulang semakin salah ya. Nah sekarang kita praktekkan, coba. Kita ulang lagi ya, coba. Satu-satu. Khadijah. Khadijah, Saudah. Saudah, Aisyah. Aisyah, Hafsah. Hafsah, Ummu Habibah. Ummu Habibah, Ummu Salamah. Ummu Salamah. Zainab binti Khuzaimah. Sudah tadi? Belum. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahshin. Ummu Salamah. Ummu Salamah sudah. Ummu Habibah. Ummu Habibah juga sudah tadi kan? Betul kan kata Ustaz kan, semakin diulang semakin? Juwairiyah. Juwairiyah, Safiyah. Safiyah, dua lagi. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah satu lagi. Hafsah. Hafsah. Sekali lagi terakhir. Sekali lagi terakhir. Taib. Ini penting ya keluarga Islam, penting. Ini awal daripada cerita Ahlul Bait. Taib. Aisyah. Aisyah, Khadijah. Khadijah, Saudah. Saudah, Hafsah. Hafsah, Ummu Salamah. Ummu Salamah, Ummu Habibah. Ummu Habibah, Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahshin, Juwairiyah. Juwairiyah, Safiyah. Safiyah, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Taib, silakan ambil mana yang kamu mau. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fik ya, Masya Allah. Allah yahfadzuk, barakallahu fik, Masya Allah. Taib. Taib, Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi malam ini kita menghafal ya, karena bagaimanapun Ahlul Bait tentunya menghafal. Itu adalah Ahlul Bait yang pertama. Sebelum kita menceritakan tentang mereka ikhwatul Islam, kita menceritakan tentang Ahlul Bait paling tidak kita kenal dengan namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahlul Bait yang kedua adalah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana putri Nabi, anak Nabi, menantu Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai dari satu persatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 yang perempuan. Yang laki-laki semuanya meninggal ketika mereka masih kecil. Yang pertama adalah Qasim, yang kedua adalah Abdullah, yang ketiga adalah Ibrahim, dan yang terakhir sekali meninggal adalah Ibrahim, meninggal pada tahun ke-10 Hijriah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Anak Nabi yang laki-laki semua mereka meninggal dikala mereka masih kecil. Dan tentunya itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian?
Karena kebiasaan para nabi yang menjadi nabi setelah nabi itu biasanya dari keturunan dan anaknya. Di antara kebiasaan para nabi terdahulu ikhwatul Islam, bahwa yang menjadi nabi itu adalah keturunannya, anaknya. Dan di antara salah satu nama nabi adalah Al-Aqib. Di antara salah satu nama nabi adalah Al-Muqaffi. Al-Aqib itu artinya penutup, tidak ada lagi nabi setelah nabi. Al-Muqaffi itu artinya diambil dari kata-kata qafa, yaitu mengikuti, artinya nabi yang terakhir sekali diikuti. Nah, di antara salah satu hikmah kenapa putra nabi meninggal semuanya, karena kalau ada di antara mereka yang hidup, dikhawatirkan ada anggapan mereka akan menjadi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu nabi adalah penutup semua para nabi. Makanya nabi mengatakan tentang Ibrahim, "Lau kana hayyan lakana nabiyya." Ibrahim, putra nabi, kalau sekiranya masih hidup, maka dia akan menjadi seorang nabi. Tapi nabi tidak ada nabi setelah nabi. Maka itu di antara salah satu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal semua anak laki-lakinya. Sehingga yang tersisa adalah anak perempuan. Anak perempuan Nabi yang pertama namanya adalah Zainab. Yang kedua namanya adalah Ruqayyah. Yang ketiga namanya adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini sebahagian para ulama mengatakan bukan namanya. Ummu Kulsum itu bukan namanya, tapi lakab dan gelarnya. Ada yang mengatakan namanya adalah Umayyah. Jadi Umayyah itu bisa dinamakan laki-laki, bisa juga dinamakan dengan perempuan. Kemudian yang terakhir adalah Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Itu adalah putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita beralih kepada yang pertama satu persatu. Anak Nabi yang laki-laki semuanya meninggal. Yang tersisa adalah putri Nabi. Perhatikan baik-baik. Zainab putri Nabi yang pertama, suaminya adalah Abul As. Abul As itu adalah anaknya Khawlah. Khawlah itu adalah saudarinya Khadijah. Perhatikan baik-baik. Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya adalah Abul As. Abul As itu namanya adalah Qasim, atau nama lain sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian Abul As ini anaknya Khawlah. Khawlah itu saudarinya Khadijah. Berarti apa hubungan Zainab dengan Abul As? Sepupu. Karena Khadijah punya putri namanya Zainab, Khawlah punya putra namanya Abul As, mereka menikah. Dan ibu mereka kakak beradik, maka disebut dengan sepupu. Bako kalau bahasa kitanya. Dari pernikahan Zainab dengan Abul As ini ikhwatul Islam, lahir dua orang. Berarti yang dua ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama namanya adalah Umamah, dan yang kedua namanya adalah Ali. Ingat ya, sekarang kita menghafal tentang Ahlul Bait, berarti kita menghafal. Ingat, kalau yang tidak kuat hafalannya, maka apa? Dicatat. Ingat baik-baik. Ini tanda cinta kepada Nabi atau bukan? Jadi kalau yang kuat hafalannya, insya Allah di dalam masjid ini semuanya kuat-kuat hafalannya ya. Karena saya tengok tidak ada yang mencatat, kecuali anak-anak. Berarti semuanya kuat hafalan. Baik, kita lanjutkan. Zainab ini ikhwatul Islam punya suami namanya Abul As. Mereka menikah. Dari pernikahan mereka lahir cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama namanya Umamah, yang kedua namanya adalah Ali radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua adalah cucu pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umamah itu seorang wanita yang Nabi sangat mencintainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggendongnya. Bahkan Nabilah yang menjaganya setelah Zainab ibunya meninggal. Karena Zainab ini meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Sehingga setelah Zainab meninggal, siapa yang menjaga Umamah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti cucu Nabi yang pertama namanya Umamah. Dan Umamah itu ikhwatul Islam, setelah Zainab meninggal dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umamah ini pada akhirnya menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah meninggal. Ingat baik-baik ya, jangan sampai pusing. Kita ulang lagi. Type yang umurnya 50 tahun ke atas, siapa yang bisa mengulang sampai di sini dulu?
Siapa yang bisa mengulang? Kalau yang 50 tahun ke bawah banyak, yang 50 tahun ke atas dulu. Ada? Ada? Baik, sekarang kita ulang, perhatikan baik-baik. Cucu Nabi yang pertama namanya adalah Umamah. Umamah ini setelah Fatimah meninggal, maka dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib adalah menikah dengan putri Nabi dan juga menikah dengan cucu Nabi SAW. Itu adalah kemuliaan Abu Talib. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena para sahabat mereka tidak ingin terputus nasabnya dengan Nabi SAW. Sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu dulu ingin melamar Fatimah. Umar bin Khattab dulu ingin melamar Fatimah. Kenapa mereka melamar putri Nabi SAW? Karena mereka bangga dekat dengan Nabi secara agama, secara nasab. Misalnya kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah mertua Nabi. Umar bin Khattab juga menantu Nabi. Perhatikan baik-baik bahasanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab juga menantu Nabi. Siapa yang bisa menjelaskan? Taib silakan. Silakan dibagi mic ya. Kalau dapat hadiah, kalau tidak dapat saya yang terima hadiah. Taib, sila. Karena Nabi SAW menikahi putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berarti Umar adalah Menantu Nabi SAW. mertua atau menantu? Mertua Nabi SAW. Taib, mertua. Taib. Umar adalah mertua Nabi dan Umar adalah menantu Nabi. Taib. Mertua sudah jelas. Yang kedua, menantu. Kan pertanyaannya ada dua. Perhatikan baik-baik. Umar bin Khattab adalah mertua Nabi. Umar bin Khattab juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menjelaskan? Taib. Bapak berani jawab? Paham pertanyaannya? Berarti pertama bisa diberikan jawaban, yang kedua belum selesai. Kalau Umar mertua Nabi, semua kita tahu. Karena Nabi menikah dengan Hafsah. Pertanyaan kedua, Umar menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar menikah dengan Ummu Kalsum, Ustaz. Ummu Kulsum itu siapa? Utsman. Kita ceritanya tentang Umar. Ummu Kulsum itu siapa? Anak Nabi SAW. Itu suaminya. Ingat, putri Nabi tidak ada satupun yang dipoligami. Itu ingat baik-baik. Putri Nabi tidak ada satupun yang dipoligami. Berarti Ummu Kulsum suaminya siapa? Umar atau Utsman? Utsman. Terus apa hubungannya dengan Umar? Sebenarnya jawabannya betul, tapi salah. Sedikit lagi. Mengaku? Taib. Sekarang kita serahkan kepada datuk kita dulu, Nek, ya. Taib, bisa diserahkan mic-nya. Ini masih bercerita tentang Ahlul Bait. Taib. Sini nak, silakan bapak kita yang jawab. Bapak yang jawab tadi, sila. Taib, apa jawabannya? Yang jelas ini Umar menikahi anak Nabi, itu berarti menantu Nabi. Siapa anak Nabi yang dinikahi oleh Umar? Anak Nabi berapa orang? 4. Yang pertama Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulsum. Yang keempat Fatimah. Putri Nabi yang mana dinikahi oleh Umar? Ruqayyah. Ruqayyah? Ummul Kalsum. Ummu Kulsum? Fatimah bukan. Fatimah Ali? Bukan. Iya. Berarti bukan ya? Ummul Kalsum lah. Ummu Kulsum. Nanti Utsman marah. Zainab lagi. Zainab? Abul As nanti marah. Yang mana? Baik, siapa lagi yang berani? Sila. Mohon maaf Pak ya, berarti jawabannya belum tepat. Bisa dibagi mic-nya. Taib. Kita lanjutkan. Bismillah. Umar menjadi menantu Nabi karena menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib.
Putri Ali bin Abi Thalib. Apakah Ali bin Abi Thalib punya putri? Ali bin Abi Thalib punya putri atau tidak? Ini pertanyaan ya, bukan ini. Ini masih dialog. Nah, apakah Ali bin Abi Thalib punya putri? Kalau dia punya putri, siapa ibunya? Dari Fatimah Ustaz. Fatimah. Berarti Fatimah berapa orang anaknya? Wallahu a'lam Ustaz. Allahu alam. Yang lain? Siapa lagi yang bisa jawab? Sekarang yang betul ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak. Siapa yang bisa jawab betul? Taib. Sebenarnya jawabannya hampir sedikit lagi. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Para sahabat itu ikhwatul Islam, mereka ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Umar. Jadi Umar itu putrinya bernama Hafsah, menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar, tadi betul jawabannya, tapi tidak tahu siapa dia. Yang belakang juga betul. Kalau digabungkan yang di belakang dengan yang depan baru betul. Karena di antara salah satu putri daripada Ali bin Abi Thalib namanya adalah Ummu Kulsum. Jadi Ummu Kulsum itu putri Nabi dan juga cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Fatimah, mereka berapa orang anaknya? 5. Berapa orang anaknya? 5. Jadi jangan pernah mengatakan cucu Nabi hanya 2 atau 3. Banyak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu cucu Nabi adalah Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum? Ummu Kulsum itu anak Nabi dan juga cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Fatimah menamakan putrinya Ummu Kulsum karena Ummu Kulsum ini mirip dengan Ummu Kulsum putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kan tak ada yang betul jawabannya. Paham sampai di sini semuanya? Coba kita lihat ikhwatul Islam. Kenapa Umar harus menikah dengan Ummu Kulsum? Karena dia mengatakan, aku tidak ingin putus nasab dan hubunganku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ikhwatul Islam menikahnya itu saja. Terutama sahabat-sahabat yang mulia. Taib. Tadi kita membahas tentang masalah Zainab. Siapa tadi nama suami Zainab? Abul As. Abul As itu siapa namanya? Qasim. Berapa anaknya? 2. Yang pertama namanya adalah Umamah. Yang kedua namanya adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Taib, sekarang kita beranjak kepada putri Nabi yang kedua namanya adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini ikhwatul Islam, dulu dia pernah menikah dengan Utsbah. Dan Utsbah itu adalah anak daripada Abdul Uzza. Abdul Uzza itu namanya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu ikhwatul Islam orangnya paling tampan. Jadi kalau ada kita yang tampan, tidak akan pernah mengalahkan ketampanan Abu Lahab. Tapi ketampanan percuma kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul Islam, anak Nabi yang bernama Ruqayyah menikah dengan Utsbah. Utsbah ini anaknya Abu Lahab. Mereka menikah. Begitu juga dengan putri Nabi yang ketiga namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini juga menikah dengan putra Abu Lahab namanya Utaibah. Kita tahu ikhwatul Islam, jadi anak Abu Lahab itu ada 2. Ada Utsbah, ada Utaibah. Kedua-duanya adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dulu kalau orang menikah, ini di antara salah satu cara dan solusi. Dulu ketika orang menikah, mereka tidak mesti satu rumah. Misalnya Nabi menikah dengan Aisyah, tidak mesti satu rumah. Begitu juga putri Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan anak pamannya, tidak mesti satu rumah. Walau Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsbah dan Utaibah, tapi mereka belum pernah satu rumah dan mereka belum pernah bersama, artinya berhubungan suami istri. Itu harus kita ingat baik-baik. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Jadi ceritanya panjang. Waktu masih ada? Taib, ceritanya ikhwatul Islam kita tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan tempat yang dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bukit Safa. Itu merupakan bukit yang penuh dengan sejarah. Mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi naik ke atas Bukit Safa itu siapapun yang naik
berarti mereka ada pengumuman. Jadi dulu untuk memberikan informasi, bagaimana caranya? Maka berdiri di atas bukit Safa. Hanya saja kita azan dulu ya. Nanti setelah azan kita baru lanjutkan ceritanya. Masih kuat ya? Anak-anak Ustaz sudah lapar? InsyaAllah masih kuat, kita lanjutkan ceritanya ya. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. InsyaAllah kita azan dulu. Setelah azan kita salat. Kemudian nanti setelah salat, semoga Allah mudahkan kita melanjutkan tentang Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul Islam, mungkin ada sedikit perubahan, insyaallah kita lanjutkan sebentar. Hanya beberapa menit saja insyaallah taala. Kita lanjutkan masalah Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka punya cerita dan mereka punya sejarah. Salah satu cerita yang mengembirakan, ada cerita yang menyakitkan, dan salah satunya adalah menantu atau bekas atau mantan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain tidak bukan adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, Abu Lahab dia punya dua orang putra namanya Utsbah dan Utaibah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, dan itu dilakukan oleh Nabi ketika Nabi berada di atas Bukit Safa. Karena biasanya siapapun yang berada di atas Bukit Safa, maka itu ada pengumuman penting yang ingin disampaikan. Tiba-tiba setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Nabi SAW naik ke atas Bukit Safa. Kemudian dengan naiknya Nabi SAW ke atas Bukit Safa, maka orang-orang Quraisy kaget. Nabi Muhammad tidak pernah naik ke atas Bukit Safa. Kira-kira apa yang ingin beliau sampaikan? Maka berkumpul semua orang-orang Quraisy. Kemudian ketika mereka berkumpul ikhwatul Islam, Nabi SAW sebelum memulai, Nabi bertanya, "Wahai orang-orang Mekah, kalau sekiranya aku beritahukan kepada kalian bahwa ada tentara berada di belakang bukit sana yang sudah siap untuk menyerang kita, apakah kalian percaya kepada diriku?" Maka semua orang-orang Quraisy mengatakan, iya, kami percaya. Ma jarrabna alaika kadhiba. Karena engkau tidak pernah berdusta. Engkau tidak pernah berdusta. Maknanya Nabi menguji orang-orang Quraisy. Kalau sekiranya di belakang bukit aku beritahukan kepada kalian ada pasukan yang ingin menyerang Makkah atau ingin menyerang kita semuanya, kalian percaya atau tidak? Semua mereka menjawab percaya. Karena mereka tidak pernah melihat, mendengar dari Nabi kecuali kebenaran. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Wahai orang-orang Mekah, aku ini adalah utusan Allah, memberikan kepada kalian kabar pertakut bahwa akan ada yang namanya azab kalau kalian tidak beriman kepada Allah dan kalian tidak membenarkan diriku. Maka yang pertama kali menentang dakwah Nabi SAW adalah pamannya sendiri yang bernama Abdul Uzza atau yang terkenal dengan Abu Lahab. Dia mengatakan, alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Maka semenjak itu Abu Lahab tidak lagi pernah memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat Muhammad, tapi dia memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat Muzammam. Kemudian ikhwatul Islam, karena Muhammad itu artinya orang yang terpuji, dan dia tidak mau memuji Nabi SAW, maka dia memanggil dengan Muzammam. Muzammam itu artinya orang yang tercela. Padahal itu adalah keponakannya, anak pamannya, anak saudaranya. Tapi yang pertama kali memusuhi Nabi adalah pamannya sendiri bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini ikhwatul Islam, ketika memusuhi Nabi, maka dia perintahkan anaknya Utsbah dan Utaibah untuk menceraikan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Utsbah, ceraikan Ruqayyah. Wahai Utaibah, ceraikan Ummu Kulthum. Kemudian orang-orang Quraisy juga mengatakan perkataan yang sama. Wahai Utsbah, kalau kamu menceraikan putri Nabi, maka kami akan menikahkan kamu dengan wanita yang kamu mau. Utaibah mengatakan, iya, saya ceraikan Ummu Kulthum atau saya ceraikan Ruqayyah. Sehingga Ruqayyah diceraikan oleh Utsbah. Kemudian begitu juga dengan Utaibah, dikala diperintahkan oleh orang-orang Quraisy untuk menceraikan Ummu Kulthum, maka pada akhirnya putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam diceraikan oleh suaminya. Hanya saja mereka belum lagi bergabung dan satu rumah. Berarti Utsbah dan Utaibah termasuk Ahlul Bait atau tidak? Termasuk atau tidak? Belum tentu. Kalau mereka beriman, mereka termasuk Ahlul Bait atau tidak? Disitulah nanti kita akan paham siapa itu Ahlul Bait.
Karena paman Nabi SAW ikhwatal Islam, paman Nabi jumlahnya ada 10 orang. Dalam riwayat yang lain jumlahnya ada 12. Dalam riwayat yang lain jumlahnya ada 13. Dan yang hidup ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, hanya 4. Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, Al-Abbas. 2 ikut Nabi, 2 tidak ikut Nabi. Yang ikut Nabi adalah Hamzah dan Al-Abbas. Hamzah meninggal, yang tersisa adalah Al-Abbas. Sehingga Al-Abbas dan keluarga Al-Abbas, semua mereka termasuk daripada Ahlul Bait. Agar kita tahu bahwa Ahlul Bait itu bukan hanya anak ke bawah, tapi juga ke cabangnya, samping kanan, samping kiri. Dan bahkan sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, siapapun dari kalangan Bani Hashim yang apabila mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka beriman kepada Rasulnya, maka mereka dimasukkan dalam kategori Ahlul Bait. Pertanyaannya, anaknya Abu Lahab itu Ahlul Bait atau bukan? Ahlul Bait atau bukan? Kita mengatakan tidak, karena kita tidak tahu ceritanya. Tapi coba kalau kita tahu ceritanya, apakah Utsbah meninggal dalam keadaan kekufuran? Apakah Utaibah meninggal dalam keadaan kekufuran? Utsbah masuk Islam, Utaibah dia tidak masuk Islam. Bahkan dikala Nabi SAW berdakwah di atas bukit Safa, kemudian Nabi turun, maka apa kata Utaibah? Kamu. Jadi Utaibah ini menantu Nabi SAW marah kepada Nabi, kamu yang memecah belah kami, kamu. Pada akhirnya diambil pakaian Nabi, dirobek pakaian Nabi SAW. Padahal itu adalah menantunya. Kemudian apa kata Nabi? Kamu akan dimakan oleh anjing-anjing yang ada di Roma. Apa maknanya ikhwatul Islam? Karena kebetulan dia ingin pergi safar ke sebuah daerah yang bernama Syam. Dan Syam itu adalah daerah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Kemudian dikala mereka tidur, tiba-tiba ada anjing. Atau dalam riwayat yang lain ada singa. Dikala melihat pasukan para pedagang sedang tidur, anjing ini atau singa ini melihat satu persatu. Tidak satu pun yang disentuh kecuali Utaibah. Kenapa demikian? Karena Nabi yang mendoakan dirinya. Berarti dia wafat dalam kufur, berarti dia bukan Ahlul Bait. Kalau Utsbah, dia masuk Islam, berarti dia bagian daripada Ahlul Bait. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Ahlul Bait itu luas cakupannya, nanti akan kita sebutkan. Kemudian kita kembalikan kepada menantu Nabi SAW, Utsbah dan Utaibah. Pada akhirnya mereka menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ketika Ruqayyah diceraikan, maka Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Ketika menikah dengan Utsman bin Affan, maka Allah berikan kepada mereka karunia seorang putra yang bernama Abdullah. Sehingga Utsman dipanggil dengan Abu Abdillah, Ruqayyah dipanggil dengan Ummu Abdillah. Berarti sudah berapa cucu Nabi yang kita bahas? Sudah berapa? Sudah 3. Yang pertama Umamah, yang kedua Ali, yang ketiga Abdullah. Taib, Ruqayyah ini putri Nabi SAW. Dia adalah putri Nabi yang pertama kali meninggal. Kapan dia meninggal? Pada tahun kedua Hijriah. Ketika Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, dikala terjadi perang Badar, maka di saat itu pula lah Allah berikan berita duka kepada Nabi dengan wafatnya Ruqayyah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Badar, maka pada akhirnya Nabi menikahkan Utsman, menantu yang sudah menantu Nabi yang sudah meninggal istrinya, maka Nabi menikahkan dia dengan Ummu Kulthum. Dan ketika Utsman menikah dengan Ummu Kulthum, maka mereka belum diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak atau keturunan. Kemudian putri Nabi yang ketiga adalah Fatimah radhiyallahu taala anhuma, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib, maka mereka diberikan berapa tadi kata kita anak Ali bin Abi Thalib? Ada 5. Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulthum,
Dan yang terakhir adalah Muhsin. Berarti berapa orang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taib, yang berumur 50 tahun ke atas. Seperti biasa pertanyaannya, siapa yang hafal nama cucu Nabi? Berapa umurnya, Nak? Berapa umurnya? 15 atau 51? Taib, kita kasih kesempatan yang tua dulu ya, Nak ya. Taib, yang tua, yang berumur 50 tahun ke atas. Siapa yang hafal nama cucu Nabi? Cucu Nabi adalah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua adalah keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahlul bait. Taib. Siapa yang sudah hafal? Taib, sila. Sila maju atau majulah ya? Majulah, lebih bagus maju ya, silakan maju. Karena untuk murajaah. Sila maju. Taib. Sila Pak, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Bagi lewat nak ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Bagi lewat nak ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Taib, bagi lewat nak, Masya Allah, Hafizakumullah. Taib. Assalamualaikum. Mulai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Muammah. Siapa? Muammah. Muammah. Ali. Yang pertama siapa tadi? Muammamah ya. Umamah ya. Taib, Umamah. Taib, yang kedua? Umamah, yang kedua Ali. Siapa orang tuanya? Umamah dan Ali itu Zainab. Zainab. Siapa ayahnya? Utbah. Betul atau salah? Taib, lanjut. Yang kedua Hasan. Husain. Zainab. Itu ibunya Fatimah. Ibunya Fatimah. Iya. Terus lanjut. Satu lagi lupa Ustaz. Baru 5 bukan 1, 3. Masih ada 3. Ulang lagi. Yang pertama. Umamah. Ali. Husain. Hasan. Zainab. Cucu Nabi berapa? 8, berarti ada 5, berarti tinggal 3. Berat ya untuk menghafal cucu Nabi ya. Taib. Silakan Bapak tunjuk siapapun boleh. Yang seumuran dengan saya Ustaz. Boleh yang seumuran, taib. Sila, Masya Allah. Siapa? Yang mana? Itu, abang itu. Silakan. Siapa namanya? Enggak tahu. Taib. Siapa? Itu abang itu ya? Abang baju apa? Ini nih ya, yang lihat sini yang pakai kumis itu. Pakai Yang pakai kumis sama. Semua pakai kumis. Iya, abang. Iya, Taib, silakan Bang. Masya Allah. Silakan Bang. Silakan maju sini Bang. Bantu. Masya Allah. Kasih lewat nak ya, kasih lewat. Yang mana nih berdua? Taib, tidak ada masalah. Taib. Taib. Siapa nama cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cucu Nabi yang pertama Umamah. Yang kedua Ali. Yang ketiga Hasan. Husain. Ummul Kulsum. Muksid. Macamnya tak ada cucu Nabi namanya Muksid ya. Muhsin. Taib. Ummul Kulsum. Ummul Kulsum sudah tadi? Sudah. Zainab. Satu lagi. Ummu Habibah. Taib, ulang lagi. Ummu Habibah cucu Nabi atau istri Nabi? Istri. Taib, ulang lagi. Yang pertama Umamah. Ali. Hasan. Husain. Muhsin. Zainab.
Baik, Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Berdoa ya, Masya Allah. Sehat ya, Pak ya? Masya Allah. Tapi jawabannya masih salah berdua ya, belum sempurna. Baik. Kalau anak-anak Ustadz, Masya Allah ya, sudah terbiasa menghafal ya. Kita kasih kesempatan yang lebih tua dulu. Baik, kita ulang lagi ikhwatul Islam. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah Umamah dan Ali. Perhatikan baik-baik, Umamah dan Ali. Ibunya adalah Zainab. Yang kedua adalah Abdullah. Ibunya adalah Ruqayyah. Yang ketiga, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulthum. Ibunya adalah Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Jelas sampai di sini? Taib. Ikhwatul Islam, itu adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi 4 orang, cucu Nabi 8 orang. Kemudian siapa lagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beriman dari Bani Hashim. Kalau dipersempit lagi ikhwatul Islam, tadi kita telah menyebutkan bahwa satu-satunya yang tersisa dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Abbas. Satu-satunya paman Nabi yang tersisa adalah Al-Abbas. Sehingga Al-Abbas, keturunan Al-Abbas, mereka semuanya adalah Ahlul Bait. Siapa keturunan Al-Abbas? Abdullah bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas, Qutham bin Abbas, Fadal bin Abbas. Fadal, Qutham, Abdullah, Ubaidillah. Maka mereka semuanya adalah bagian daripada Ahlul Bait. Dan siapapun anak daripada keluarga Nabi atau paman Nabi yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebahagian para ulama mengatakan semua mereka termasuk daripada Ahlul Bait. Misalnya kita lihat Abu Talib. Abu Talib itu punya anak yang bernama Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib keluarga Nabi atau bukan? Taib. Anak daripada Abu Talib yang lain namanya adalah Ja'far, abangnya Ali bin Abi Talib. Ja'far itu keluarga Nabi atau bukan? Keluarga Nabi semuanya. Begitu juga dengan Uqail, banyak lagi yang lain ikhwatul Islam. Bahkan tadi kita menyebutkan anaknya Abu Lahab yang beriman kepada Allah, salah satu namanya adalah Utsbah, maka dia bagian daripada Ahlul Bait. Begitu juga anaknya Al-Haris, namanya Abu Sufyan, itu juga Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama mereka berasal dari keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Bani Hashim itu ikhwatul Islam kita harus tahu. Hashim itu ikhwatul Islam, nama Nabi namanya adalah nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kita ulang lagi. Hashim ini adalah salah seorang pemuda dari Quraisy. Kemudian dikala dia menikah dengan salah seorang wanita yang bernama Salma. Salma ini ikhwatul Islam adalah salah seorang penduduk Madinah. Salma ini adalah salah seorang penduduk Madinah. Dari pernikahan mereka lahirlah yang namanya Syaibah. Berarti Syaibah ini penduduk Madinah. Kemudian Syaibah ini ikhwatul Islam pada akhirnya dibawa ke kota Mekah. Yang membawanya adalah Muttalib. Muttalib itu adalah saudaranya Hashim. Sehingga dikala masuk ke Mekah, orang-orang memanggil dengan anak dan budaknya Muttalib. Maka terkenallah yang namanya Abdul Muttalib. Namanya adalah Syaibah. Berarti Abdul Muttalib ini orang mana? Orang Madinah. Kemudian dari Abdul Muttalib lahirlah salah seorang yang namanya Abdullah. Abdullah ini adalah ayah Nabi. Abdullah ini meninggal di mana? Di mana meninggalnya? Di Madinah juga. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW ada hubungan dengan penduduk Madinah. Dan itulah asal muasal daripada Hashim. Semua keturunan Hashim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, maka mereka adalah Ahlul Bait. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, sampaikan salam dan selawat kami kepada Nabi, kepada Ahlul Bait, kepada istri, kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau menyampaikan salam dan selawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam.
Kemudian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baiti. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga kepada ahlul bait, kepada istri Nabi, kepada zuriat Nabi. 3 golongan inilah yang dikenal dengan ahlul bait. Cerita ini ikhwatul Islam adalah ringkasan umum tentang ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal secara utuh atau kita tidak mengenal secara sempurna, paling tidak kita mengetahui siapa itu yang dinamakan dengan ahlul bait. Dan secara umum ahlul bait itu adalah ahlul bait yang mereka adalah Banu Hashim, kemudian istri Nabi, kemudian putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka disebut dengan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah mereka paling banyak tinggal di kota Madinah. Zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ikhwatul Islam yang paling banyak tinggal adalah di kota Madinah. Sebahagian tempat menyebutkan ada lagi di Taif. Jadi keluarga Nabi apakah masih ada sampai sekarang? Banyak sekali. Tapi di mana mereka berada? Banyak. Tapi yang paling banyak adalah di kota Madinah. Bagi dari jalur-jalur tadi yang kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam ikhwatul Islam. Kita tidak berlama-lama. Secara ringkas kita ingin mengenal secara umum siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau sekiranya ada yang ingin bertanya maka kami persilahkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami anjurkan pertanyaannya tidak di luar daripada tema yang kita bahas pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Taib, ada yang ditanyakan? Taib. Kalau tidak kita bacakan ini dulu ya. Taib, Ustadz di awal kajian tadi ada yang mengatakan berdusta kepada pasangan adalah boleh. Ada kita mengatakan berdusta kepada pasangan? Ada pembahasan kita malam ini berdusta? Berarti ini mungkin salah dengar ya. Artinya pembahasan kita malam hari ini bukan masalah berdusta, tapi masalah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, nanti kita bahas tentang masalah pertanyaan ini karena pertanyaannya di luar daripada tema. Kalau tidak ada pertanyaan nanti kita jawab pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Taib, sila. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan Ustaz, Allah ada berfirman dalam Al-Quran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah. Tapi kalau seandainya kita setelah mendengar sirah nabawiyah, kita ada rasa cinta terhadap paman Nabi Abu Talib gitu Ustaz. Sementara beliau meninggal dalam keadaan kafir. Apa itu boleh Ustaz? Pertanyaannya dipending ya, jawabannya ya. Pembahasan khusus. Abu Talib ahlul bait atau bukan? Ahlul bait? Silakan dijawab. Bukan Ustaz. Nah, selesai. Taib. Yang lain kami persilakan. Taib, silakan. Langsung saja Pak ya, Taib. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang memerintah di Mekah, di Madinah, apakah mereka ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Bani Asim juga atau dari suku yang lain Ustaz? Baik, nanti kalau saya ke Madinah coba saya tanyakan ke mereka Pak ya. Wallahu alam, siapakah memerintah mereka keluarga Nabi atau bukan keluarga Nabi, Allahu alam. Bisa dipahami? Karena ini urusan pemerintah mereka kan? Jadi kita tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Hanya saja kalau di daerah tersebut mereka mendata semua ahlul bait. Kenapa demikian? Karena ahlul bait itu, apakah semua ahlul bait itu mereka kaya? Tidak. Kalau mereka tidak kaya, mereka tidak boleh menerima sedekah. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap ahlul bait? Jawabannya adalah pemerintah. Maka pemerintah memuliakan ahlul bait dengan cara mendata mereka. Dan mereka dapat santunan bulanan atau gaji khusus atau yang lain.
Karena bagaimanapun di antara salah satu sifat Ahlul Bait, mereka tidak boleh menerima sedekah. Kalau mereka miskin, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupannya? Mereka tidak boleh mendapatkan zakat, tidak boleh menerima sedekah. Maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Intinya apakah mereka bagian pemerintah atau bukan, Allahu alam. Yang terpenting pemerintah mengkhususkan mereka, karena memang yang bertanggung jawab terhadap Ahlul Bait adalah pemerintah. Terkhusus bagi mereka yang miskin atau yang fakir ataupun yang semisalnya. Jelas Pak ya? Taib yang lain. Taib silakan Pak. Iya. Imam Mahdi apakah Ahlul Bait? Benar atau tidak? Taib, Imam Mahdi itu ikhwatul Islam namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Sama dengan nama Nabi. Namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib. Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib. Apakah dia cucu Nabi, Ahlul Bait? Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Makanya kalau ada orang yang mengaku Imam Mahdi, mengaku dulu kalau mereka harus cucu Nabi. Karena banyak orang yang mengaku mereka adalah Ahlul Bait atau mereka adalah Imam Mahdi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kami pernah di Madinah, tiba-tiba ada sebahagian saudara kita yang berasal dari timur. Mereka mengatakan, wahai kaum muslimin, ketahuilah Imam Mahdi itu sudah muncul. Kemudian saya tengok kulitnya, ini tak sama dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidungnya juga tak sama dengan hidung Nabi. Apakah mungkin hidung-hidung kita yang pesek ini mengaku Imam Mahdi? Tak mungkin kan? Karena Nabi yang menyebutkan hidungnya mancung, kemudian kepalanya tidak ada rambut, kemudian banyak ikhwatul Islam di antara sifatnya. Baik, jelas Pak ya? Berarti Imam Mahdi itu berasal dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Hasan. Kenapa harus dari jalur Hasan? Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran Hasan. Hasan itu di antara sifatnya adalah orang yang paling penyabar. Kita tahu Khulafaur Rasyidun berapa jumlahnya? Khulafaur Rasyidun berapa jumlahnya? Salah. 5. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan. Ketahuilah ikhwatul Islam, Hasan dia pernah memerintah kaum muslimin kurang lebih 6 bulan lamanya. Kemudian pada tahun itu terjadi dua kabilah suku besar atau dua pasukan kaum muslimin. Yang satu dipimpin oleh Muawiyah, yang satu dipimpin oleh Hasan. Yang memimpin yang sebenarnya adalah Hasan, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Hasan? Saya serahkan kepemimpinan untuk mendamaikan kaum muslimin. Karena kaum muslimin selalu berada dalam kemasalahan atau masalah yang besar. Kemudian apa kata Hasan? Saya turun jabatan, saya tidak lagi menjadi pemimpin dan saya serahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan karena dia lemah. Hasan itu ikhwatul Islam, kalau dia ingin melawan Muawiyah, mudah. Dia siapkan pasukan dari Madinah sampai ke Irak berbaris penuh banyak. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, ketika Hasan masih kecil, digendong oleh Nabi SAW, anakku ini adalah Sayyid, anakku ini adalah seorang pemimpin. Dan Allah akan damaikan dari tangannya 2 pasukan besar kaum muslimin. Kalau kita menjadi pejabat, kemudian disuruh turun dari jabatan, mau atau tidak? Jabatan Hasan pada waktu itu sebagai apa? Sebagai presiden, sebagai Amirul Mukminin. Kemudian dia turun jabatan. Karena Nabi yang menyebutkan. Nah, dengan yang demikian itulah ikhwatul Islam, Allah ganti dari keturunannya seorang yang akan memimpin dunia di masanya, dan itulah yang dinamakan dengan Imam Mahdi. Jelas Pak ya? Cerita Imam Mahdi panjang sekali. Taib yang lain kami persilakan. Taib silana. Apa? Nanti jawabannya 4 mata ya. Taib, barakallahu fiik. Yang lain kami persilakan. Taib silakan. Berkaitan dengan karena kami tidak terlalu dengar pertanyaannya. Anak-anak Ustaz sabar sebentar ya. Sebentar lagi. Berapa menit lagi? 6 menit.
Taib. Taib. Di bawah mungkin ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan Ustadz tadi mengatakan Khulafaur Rasyidin itu ada 5. Yang kelima adalah dia adalah Hasan. Pernah saya baca yang kelima itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Mana yang betul Ustadz? Taib. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Dengar pertanyaannya. Bahwa yang kelima itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu bukan Khulafaur Rasyidun. Jangankan Khulafaur Rasyidun, dia bukan sahabat. Bagaimanapun kemuliaan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz, tapi dia tidak akan pernah menyamai kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Bagaimanapun kuat ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang datang setelah sahabat Nabi, mereka tidak akan pernah menyaingi kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi itu adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, melihat atau bertemu dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan keimanan. Walau mereka melihat Nabi 1 detik saja, maka mereka terhitung sebagai sahabat Nabi. Dan kalau mereka sebagai sahabat Nabi, maka tidak akan ada yang menyaingi mereka semuanya. Kenapa demikian? Karena mata mereka dimuliakan oleh Allah untuk melihat manusia yang terbaik. Dan itu tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang yang datang setelahnya, bagaimanapun mulianya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, kalau sekiranya kalian berinfak, perhatikan baik-baik hadis Nabi SAW. Kalau sekiranya kalian berinfak emas sebesar Bukit Uhud, tahu kita Bukit Uhud? Panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo, tingginya 1 kilo. Beratnya 45 miliar ton. Ada tidak kita yang punya emas sebesar itu? Sampai kiamat tidak akan pernah ada. Sampai kiamat tidak akan pernah ada. Tapi apa kata Nabi SAW? Kalau ada di antara kalian yang berinfak, yang mana infaknya sama dengan Bukit Uhud emas, tidak akan pernah menyamai infak dan perjuangan yang dilakukan oleh sahabat Nabi, walau hanya segenggam tangan, tidak akan pernah sama. Umar bin Abdul Aziz adalah manusia yang paling mulia. Umar bin Abdul Aziz adalah cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah kaum muslimin. Tapi bagaimanapun dia bukan Khulafaur Rasyidun. Iya, mungkin kepemimpinan dia sama dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidun. Keadilan yang dia lakukan atau pemerintah yang dia jalankan bagus, terbaik. Dan dia hanya memimpin 2 tahun sahaja, meninggal pada tahun 101 Hijriah. Dan Umar bin Abdul Aziz terkumpul kepadanya 2, dia adalah seorang ulama dan dia adalah seorang pemimpin. Sebagaimana hadis Nabi SAW, tidak ada dalam 100 tahun kecuali Allah akan mengutus seorang ulama yang akan memperbaharui agama. Dan semua kaum muslimin sepakat bahwa abad pertama yang memperbaharui agama adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Tapi bagaimanapun dia bukan Khulafaur Rasyidun. Dan dia bukan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jelas Pak ya? Taib, yang lain kami persilakan. Taib, sila. Kamu kan laki-laki masih muda kan, kuatkan suaranya. Ya Allah. Kuatkan suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus pertanyaannya bagaimana dengan Salman Al-Farisi? Pertanyaannya, Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Apakah Salman Al-Farisi bagian daripada Ahlul Bait? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebelum kita menjawab ini, tadi kita menyebutkan bahwa ibu kita ada berapa? Ada berapa ibu kita? Ada 2. Yang pertama ibu yang melahirkan, dan yang kedua ibu kita, yaitu istri-istri Nabi SAW. Ibunda Aisyah ibu kita atau bukan? Khadijah ibu kita atau bukan? Tapi apakah mereka, ketika mereka ibu kita, kita boleh bersalaman dengan mereka? Kita boleh berdua-duaan dengan mereka? Tidak boleh. Mereka statusnya sama dengan ibu, tapi bukan ibu. Jelas?
sama dengan ibu, tapi bukan ibu. Begitu juga dengan Salman. Jadi Salman ini, Bapak Ibu, berebut orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Karena orang muhajirin dan orang ansar ini selalu berebut dalam kebaikan. Kemudian mereka mengatakan, orang-orang muhajirin mengatakan Salman minna. Orang-orang muhajir mengatakan Salman itu adalah orang-orang muhajirin. Maka dibalas oleh orang-orang ansar, Salman minna. Salman itu adalah orang-orang ansar. Maka dijawab oleh Nabi SAW, Salman minna ahlul bait. Salman itu dari kami dan termasuk ahlul bait. Tapi ahlul baitnya tidak sama dengan ahlul bait yang tadi kita jelaskan. Kedudukannya sama dengan ahlul bait. Bisa dipahami contoh misalnya. Ketika kita sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian kita duduk di masjid, berzikir. Tidak batal wuduknya. Sampai waktu syuruk, kita tunggu 10 menit, 5 menit. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Atau sholat yang dinamakan dengan sholat apa namanya? Sholat sunat syuruk. Apa pahala sholat sunat syuruk? Sama dengan haji yang sempurna. Haji yang sempurna, haji yang sempurna. Apakah apabila ada kaum muslimin yang melakukan sholat sunat syuruk, mereka tidak mau lagi melaksanakan ibadah haji? Padahal mereka sudah mendapatkan pahala haji, tapi mereka tetap ingin melaksanakan ibadah haji. Jelas sampai di sini? Begitu juga dengan Salman. Salman ahlul bait iya, tapi tidak sama dengan ahlul bait. Baik, yang lain kami persilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tapi ikhwatul Islam, kita menjawab secara singkat saja. Ini pertanyaan, 3 pertanyaan terakhir. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Jawabannya singkat. Bagaimana hukumnya suami yang sudah berkata meminta cerai setiap ada masalah, sudah sampai di pengadilan kemudian rujuk, namun kemudian ada permasalahan lagi dan suami kembali mengucapkan ingin bercerai? Bagaimana solusinya? Ikhwatul Islam, tentunya solusinya itu tanya kepada Bapak KUA. Karena Bapak KUA sebagai hakim, kalau dia memutuskan sudah sah perceraiannya, maka mereka sudah bercerai. Tapi harus kita bedakan ingin bercerai dengan bercerai. Tidak sama. Kalau masih ingin bercerai berarti mereka belum bercerai. Tapi kalau dia mengatakan saya ceraikan berarti dia sudah bercerai. Seorang suami yang menceraikan istrinya lebih daripada 3 kali atau sudah 3 kali, maka mereka tidak boleh lagi rujuk untuk selama-lamanya. Kecuali, ada pengecualiannya, kecuali kalau istrinya menikah lagi. Kemudian setelah istrinya menikah lagi, maka kemudian dia bercerai lagi. Kemudian setelah itu baru boleh menikah dengan suaminya. Artinya ikhwatul Islam, masalah ini masalah yang dikembalikan kepada niat ya. Pasangan suami dan istri, maka itu dikembalikan kepada niat. Dan pertanyaan yang paling bagus ini adalah kepada KUA. Karena KUA itu mereka sebagai hakim kepada atau bagi kaum muslimin. Tapi ikhwatul Islam, di awal kajian tadi ada yang mengatakan berdusta kepada pasangan adalah boleh. Apa hukumnya jika pasangan telah berjanji tidak bermain medsos, terutama Instagram, namun diam-diam dia melanggarnya karena seringkali Instagram membuatnya lalai dari salat dan merapikan rumah. Syukran barakallahu fikum. Apa hukumnya? Ini curhat semua ya tentang masalah suami dan istri ya. Pembahasan kita ahlul bait. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, sebenarnya ada cerita yang indah tentang ahlul bait. Ini bisa dimasukkan ke dalam masalah sini. Secara penutup kita tutup dengan kisah ini ikhwatul Islam. Salah satu kisah yang paling indah adalah kisah yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Ketahuilah, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah adalah pasangan yang paling indah. Semua anak Nabi adalah pasangan yang paling indah. Dan pasangan yang paling indah itu bukan berarti mereka tidak ada masalah. Hukum dan dasar hukum alam, pasangan yang tidak ada masalah berarti mereka berada dalam masalah. Bisa dipahami? Pasangan yang tidak ada masalah berarti mereka berada dalam masalah. Karena tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Berarti kalau ada pasangan yang tidak bermasalah berarti bukan pasangan namanya. Itu patung namanya. Dan ketika kita ada masalah, disitulah keindahan terjadi. Begitu juga dengan Nabi SAW. Begitu juga dengan keluarga Nabi SAW. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Suatu ketika
ketika Qailulah itu adalah tidur siang. Maka Nabi SAW menjenguk, menengok, melihat putrinya Fatimah. Rumah Fatimah itu tidak jauh dari Nabi. Kemudian dikala dilihat, maka Nabi heran, tidak ada Ali di sana. Kemudian di saat itulah Nabi mulai bertanya, Aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu wahai Fatimah? Maknanya mana suamimu? Kemudian apa kata Fatimah? Baini wa bainahu syai'. Aku ada masalah dengannya. Wahai ayahanda, aku ada masalah. Kemudian apa yang terjadi? Nabi sebagai orang tua tidak bertanya apa masalahnya. Karena memang hukum asalnya orang tua tidak boleh ikut campur. Kecuali kalau diminta. Tapi kalau hanya melihat keadaan kamu seperti ini, kamu diapakan oleh pasanganmu, itu perkara yang tidak boleh. Nabi SAW dikala Fatimah mengatakan baini wa bainahu syai', aku ada masalah dengan suamiku, apa kata Nabi? Nabi diam, Nabi keluar. Kalau Nabi bertanya apa masalahnya, bagaimana ceritanya, maka masalah tidak akan pernah selesai. Tapi Nabi diam. Kemudian dikala Nabi diam, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi memerintahkan sahabat cari Ali bin Abi Thalib, cari di mana dia. Kemudian di saat itulah dicari. Ternyata ditemukan Ali bin Abi Thalib sedang tidur di masjid. Ali ketika ada masalah dengan keluarga, larinya ke masjid. Coba kalau sekiranya Ali lari ke kedai kopi. Apalagi larinya di medsos, Instagram, apalagi curhat di media sosial. Suamiku, dia sedang marah kepadaku, misalnya. Atau istriku, dia sedang merajuk, misalnya. Tidak akan pernah selesai. Ali bin Abi Thalib larinya ke masjid. Kemudian dikala datang ke masjid. Di masjid itu ikhwatul Islam, tidak ada orang. Kemudian duduk, sambil duduk karena tidur siang. Maka Ali pun lama-kelamaan dia tertidur. Dan di antara salah satu untuk menghilangkan masalah itu adalah dengan tidur. Kalau tidak bisa tidur, minum obat tidur. Maka masalah akan selesai sedikit demi sedikit. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Terutama bagi yang sudah berkeluarga. Kalau ada masalah, yang satu marah, maka itu akan muncul api yang bisa memisahkan di antara keduanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda kepada Ummu Darda, kalau aku marah, kamu juga marah, alangkah cepat kita berpisah. Tapi kalau aku marah, kamu diam, kalau perlu tidur. Kalau kamu marah, aku diam, kalau perlu aku tidur. Seperti yang tadi disebutkan atau yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ikhwatul Islam, Ali duduk di masjid, tertidur. Kemudian datang Nabi SAW. Ketika Nabi datang, kita tahu Masjid Nabawi tidak seindah masjid kita ini. Masjid Nabawi tidak ada AC-nya. Jangankan AC, kipas anginnya tidak ada. Masjid Nabawi tidak ada karpetnya. Pasir, tanah, kerikil. Kemudian Ali tidur. Sehingga tanah menyentuh badan dan jasadnya. Nabi SAW datang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qum. Apa arti qum? Bangun, bangun. Qum ya Aba Turab. Qum ya Aba Turab. Bangunlah wahai ayahnya tanah. Kenapa disebut dengan ayah tanah? Karena tanah menempel di jasad Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku tidak pernah melihat atau aku tidak pernah memiliki nama yang terbaik kecuali nama ini. Ali bangga dipanggil dengan Abu Turab. Ali bangga dipanggil dengan Abu Turab. Nah, panggilan ini dari mana munculnya? Dari masalah. Karena ketahuilah ikhwatul Islam, ketika kita ada masalah, maka akan banyak keindahan yang terjadi setelahnya. Coba kita lihat, biasanya kalau ada pasangan yang bergaduh, tidak ada masalah, atau dikala mereka ada masalah, kemudian tiba-tiba mereka berdamai. Setelah berdamai itu apa yang akan terjadi biasanya? Apa yang terjadi? Ini bukan anak-anak yang jawab ya, orang tua. Hah? Apa yang terjadi biasanya? Belanja, pergi ke mall, apa lagi? Oh, banyak ceritanya. Karena ada anak-anak kita tidak lanjutkan. Nah, ini kata Islam. Ini pembahasan khusus ya. Taib, kita kembalikan kepada Ali bin Abi Thalib. Qum ya Aba Turab, qum. Bangun wahai Abu Turab, bangun. Kemudian Ali bangun. Dibersihkan tanah yang menempel di jasadnya. Kemudian bangun. Setelah bangun, Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah Fatimah. Selesai masalah.
Coba bayangkan ikhwatul Islam, alangkah indah dan mudahnya penyelesaian masalah. Makanya nanti kalau kita ada masalah, solusinya adalah dengan tidur di masjid, bukan di kedai kopi. Ingat itu baik-baik. Di masjid. Karena masjid itu adalah tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ini pembahasannya kemana-mana ya. Tapi bagaimanapun masih berkaitan dengan Ahlul Bait. Karena cerita Ahlul Bait itu sangat indah, ikhwatul Islam. Ahlul Bait, terutama keturunan Nabi, mereka menghadapi masalah yang besar, masalah yang berat, baik itu masalah keluarga. Kita contohkan putri Nabi yang pertama, Zainab. Zainab itu berpisah dengan suaminya 6 tahun lamanya. Zainab itu berpisah dengan suaminya 6 tahun lamanya. Kenapa demikian? Ketika Nabi berdakwah, Zainab menerima dakwah Nabi, tapi suaminya, siapa nama suaminya? Abul As. Abul As itu tidak beriman. Kapan Abul As baru beriman? Kapan Abul As baru beriman? Pada tahun ke-8 Hijriah. Coba bayangkan ikhwatul Islam, tahun kedua sampai tahun ke-8, itu berapa tahun lamanya? 6 tahun. Zainab hidup dengan ayahnya, ditinggal oleh suaminya, karena suaminya tidak beriman pada waktu itu. Baru setelahnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dia beriman, berkumpul dengan suaminya, tidak lebih 1 tahun. Kemudian setelahnya Zainab pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal. Tahukah kita kenapa dia meninggal? Ada yang tahu? Jawabannya tahun depan. Taib ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.